guys, balik lagi sama gua Hendra dari Zora Diskus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ada segmen baru nih, namanya Diskus Talk. Nah, di episode pertama ini gua dapat kesempatan untuk langsung ngobrol sama Ko Daniel Indarta. Thank you kok buat waktunya. No problem. Jadi teman-teman, di awal ini kita akan ngobrol seputaran kok waktu dulu kenal Diskus tuh tahun berapa sih? Aku kenal Diskus tahun 96 atau 94 mungkin ya. 94 mulai kenal. Terus tahun 96 mulai piara. Waktu itu saya lagi kuliah di Satya Wacana di Salatiga. Solo ya, Pak? Di Salatiga itu. Salatiga. Ya. Beda. Oke. Ada temen yang saya main ke kos-kosannya terus, loh, ikan apa ini? Saya sangka ikan laut gitu kan. Oh, ini ikan diskus nih, lu mesti baca nih bukunya gitu kan, segala macem. Ya udah, aku mulai pelajarin, tertarik banget karena basicnya dari kecil saya udah hobi ikan hias, segala macam ikan hias gitu kan. Tapi waktu ketemu diskus, posisi ketemu diskus itu saya lagi koleksi cichlid. Waktu itu sampai 48 strain saya koleksi cichlid ya. Udah koleksi, bukan cuma piara biasa aja kok. South American cichlid ya kan. Jadi kelasnya itu apa, Ciklasoma segala macam. Nah, cuman begitu ketemu diskus ini jatuh hati. Itu koleksi cichlid saya rubah jadi koleksi diskus. Itu dijual atau dikasihin temen tuh kok? Dijual aja ya. Karena buat bantu untuk beli diskus. Dulu diskus premium atau gimana kok harganya? Dulu kita belum ngerti kan, terus saya tanya, karena teman saya yang punya diskus itu orang Bandung. Kamu dapat dari mana tuh diskus kan gitu? Dia bilang, wah gue beli di Bandung gitu kan. Kalau aku mau nyari diskus kemana ya gitu kan? Kita coba cari ke Semarang gitu kan. Coba cari kumbek-kumbek di Semarang, ada beberapa. Dia terpaksa beli apa yang ada kan. Karena dulu breedernya juga terbatas. Diskus terbatas dan strainnya belum berkembang. Jadi tahun 94-96 itu kita baru pigeon itu baru pertama keluar kalau nggak salah, pigeon blood. Baru pertama dapat strainnya. Dan itu masih cemong-cemong. Masih kotor. Nah, itu biasa pigeon yang base dari pigeon banyak kering ya Pak ya, bintik hitam. Dulu masih cemong banget. Masih. Tapi favorit kok waktu itu. Termasuk yang di Uber karena kan something new kan, yang sesuatu yang baru, orang mau, gue pengen punya nih gitu kan, biar kata cemong juga gitu. Ada bagus gitu kan. Kayak Blue Diamond itu masih relatif masih lumayan mahal gitu ya kan. Kayak Blue Turquoise, Half Blue jenis-jenis dulu kan, Brown, Cobalt, nah itu yang paling kita koleksi di tahun 94. Karena memang dulu strainnya nggak sebanyak sekarang kali ya. Red Melon, saya rasa Red Melon belum keluar waktu itu. Wow, itu udah lama banget. 94 kenal, 96 mulai, berarti 24 tahun silam. Iya. Wow. Tapi saya serius mulai breednya itu mulai serius tahun 98. Oh, itu baru mulai, saya pengen jadi mulai breeding di diskusi ini. Mulai kepikiran. Jadi waktu itu udah lulus kuliah, saya ambil mikrobiologi, tapi kemudian lapangan pekerjaannya itu tidak cocok dengan apa yang saya belajar. Jadi seperti pergolakan lah. Jadi sebenarnya sempat kepikiran habis lulus di mikrobiologi mau terjun sebagai area scientist gitu. Jadi ilmuwan. Oke. Lalu akhirnya optionnya udah apa yang kita seneng lah gitu kan. Saya coba dari ternak ikan, mulai farm kecil gitu ya, sampai akhirnya sekarang. Jadi dari tahun 98 itu sampai sekarang ya farm diskus. Wow, itu satu komitmen loh. 2 dekade. 2 dekade itu loh. Sebetulnya hobi saya banyak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita ada di workshop saya. Dan ini keren backgroundnya adalah tanaman-tanaman air, aquascape ya. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau saya itu suka aquascape gitu. Karena justru sewaktu saya start diskus, sebenarnya saya juga start aquascape. Yang mana lebih dulu kok? Aquascape duluan pada waktu itu. Beberapa teman-temanku yang pernah ngobrol, mereka dari aquascape dulu juga kok. Jadi kenal aquascape, baru kenal diskus. Karena buat ngawinin dua hal ini cakep banget jadinya. Tapi dulu main aquascape itu tahun
698 itu sangat sulit karena barang-barangnya masih mahal sekali. Oh, termasuk hobi mewah itu. Ya, lampunya masih harus Jerman punya, segala teknologinya masih sulit dan barang mahal lah. Buat bikin satu aquascape aja itu menghabiskan nilai yang cukup besar gitu. Wow. Jadi aku reduce itu dan aku lebih fokus ke diskusinya karena diskusinya lebih jalan gitu. Lebih jalan. Berarti market sebenarnya udah ada juga waktu kemarin ya, Bu ya? Oh, udah ada. Untuk diskus atau untuk aquascape? Untuk diskus. Kamu kan tadi dibilang lebih jalan diskusinya. Jadi dari tahun 9 malah mestinya kalau kita lihat yang awal-awalnya pemain diskus yang awal-awal itu seperti almarhum Pak Said atau dulu ada KDI namanya Klub Diskus Indonesia ya. Oh, oke. Nah, itu mereka itu sudah breed, sudah supply ekspor. Wow. Sudah diskus itu dari tahun berapa itu sudah jadi komoditas ekspor. Oh, oke. Sudah jadi komoditas ekspor. Wow, menarik. itu keren banget sih. Jadi, tapi waktu itu mulai breed untuk lokal dulu atau udah mulai target saya memang mau ke ekspor kok waktu itu? Dulu belum kepikiran ekspor, jadi belum. Lagi coba awalnya kita breed, coba pasarkan di lokal, coba pasarkan. Saya coba masuk ke toko-toko, mungkin itu. Dulu sepertinya dulu internet apa segala belum ada ya, YouTube atau jadi kita nggak bisa pasarin online ya. Nggak semudah sekarang. Door to door gitu kan. Mulai pasang iklan di koran, mulai pasang iklan di majalah-majalah, mulai orang tahu. Dan dulu kontes itu sangat signifikan gitu. Kontes. Jadi waktu itu tahun berapa ya, 98 itu ada kontes di Pondok Indah kalau nggak salah. Nah itu kita kenal orang dari situ, kemudian networking di sana jadinya. Nah, waktu awal sebelum terjun ke kontes, kenal banyak orang, belajar diskusinya gimana? Karena kan kita tahu tahun 98 itu akses informasi atau pengetahuan sangat-sangat terbatas. Boleh dibilang otodidak ya. Jadi panduan saya itu buku-buku seperti Jack Wortley, Edward Smith Fogg, Bernd Degen, buku-buku ya pokoknya saya haus buku-buku, semua buku diskus kita beli, kita coba pelajarin ya kan. Orang yang nulis banyak kan orang Jerman. Kemudian mulai keluar buku-buku Asia ya, waktu itu Dr. Clifford Chan dari Singapura mulai nulis. Terus juga ada Asian Discus itu orang Taiwan kalau nggak salah yang nulis. Tapi itu belajar tentang strain ya, udah strain udah banyak yang keluar itu udah. Kita berarti bukunya gitu kan. Bukunya spesifik untuk membahas strain diskus ada apa aja? Ya, itu dia strain macam-macam strain itu dia fotoin koleksinya. Cukup menolong itu waktu kita sebagai hobiis yang nggak tahu mau nanya ke siapa gitu kan. Nah, terus beberapa orang mulai import dari Malaysia, dari Penang, dari Singapura. Orang Indonesia sini. Beberapa dari Indonesia mulai import. Dan di situ kita mulai tahu, ada strain ini, ada strain itu. Waktu itu Samera baru masuk, Red Melon baru masuk, Leopard Snake baru masuk. Nah, kita coba pelajarin, nabung, coba beli. Dan ikan import ya tahu sendiri dulu waktu walaupun dolar masih berapa gitu, tapi harganya lumayan. Ikan import kalau nggak salah dulu sekitar 300.000 gitu, 300.000 tapi waktu dolar masih 2 ribuan. Iya. Berarti kali 5 aja ya sekitar 1 juta 2 juta ya, jatuhnya kurang lebih sama. Sebenarnya portion atau persentase harga itu sama sih ya. Oh, dari situ ada orang import, Ko Daniel juga ikut beli di situ. Iya. Untuk breed. Iya. Dan rasanya seneng banget gitu kan. Wah, gue punya ikan baru nih gitu kan. Terus kita gedein, kerjain di sana. Saya ingat waktu itu yang White Diamond baru pertama keluar. Itu udah ikannya, saya lihat nih ikan kok kecil-kecil banget, kurus banget ya kan. Itu kalau nggak salah 2,5 in itu 950.000 uang dulu. 2,5 in uang dulu 950, let's say 1 juta. Saya berarti beli 5 jutaan. Saya beli 6 ekor dan yang bisa survive itu cuma 3.
Oh my god, itu sekolah diskus mahal. Sekolah diskus tuh mahal. Dari 3 itu aku cukup lucky karena dari 3 itu jadi 1 jantan dan 2 betina. Oh iya iya. Anakan pertama itu saya ingat banget itu, anak pertama itu dari pasangan pertama itu cuma 17 ekor. Tapi itu telur pertama kan kok? Iya, 17 ekor, kemudian telur kedua 30 ekor lebih gitu kan. Nah, dari situ udah terus berkembang. Itu benar-benar dijagain tuh, telur mahal itu kok. Karena itu untuk generasi berikutnya. Iya, iya. Dulu bentuk diskus udah sebulat sekarang belum sih kok? Kalau bulatnya sudah. Oh, bulatnya udah bagus berarti. Cuman waktu dulu itu tidak ada yang model sekarang yang terlalu high body atau bulldog gitu ya. Disebut orang. Karena masih bulldog. gen Iya masih. Iya. Karena bulldog itu kan mutasi berikutnya gitu. Setelah ikan banyak sih bentuk-bentuk mutasi itu seperti beberapa diskus mulai jadi long fin ya kan. Beberapa diskus mulai shorten jadinya. Bodinya jadi lebih pendek. Seperti begitu. Tapi kalau dulu round ya masih round. Berarti udah round dari dulu kan? Sudah. Memang dari pertama namanya kan diskus kan, ya kan harus round. Oke. Nah, sorry kok agak melenceng dulu, cuma tertarik sama tadi karena ini aku ada grup kita ada Diskus Learning Center yang memang bukan komunitas sebenarnya grup ini tujuannya cuma untuk belajar. Nah, di situ banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman mengenai high body dan bulldog. Nah, ini kan tadi mutasi ya kok ya? Atau udah mulai masuk cacat genetik sebenarnya? Ya bisa dibilang begitu juga. Jadi kan itu fenomena itu terjadi di semua ikan hias. Oh, nggak cuma di diskus berarti ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat sekarang misalnya ikan rainbow ada yang short body. Jadi itu saya lihat sih karena kecenderungan kita ibarat kata itu kita harus tahu diskus kan ikan hybrid ya, hybrid. Nah berarti semakin dia jauh dari gen awalnya, ya wildnya, dari bentukan wildnya, nah dia dan kecenderungan dari breeder kita inbreed kawin saudara atau line breeding yang cukup dekat segala macam. Nah mulai terjadi kecacatan genetik yang sifatnya herediter. Ya kita boleh bilang cacat, boleh bilang mutant ya kan, mutasi yang ke arah yang perubahan gen yang itu kan. Nah jadi ruas tulang belakang itu makin menyempit, makin sedikit, nah itu terjadi itu. Kalau orang dulu bilang high body itu ikan normal. Dulu tuh bentuk normal sekarang disebut high body. Oh bukan, jadi high body itu adalah ikan normal yang memiliki jadi dulu sebutannya ini ikan kamu high body apa high body atau high fin saja. Jadi ada ikan bentuknya normal dengan sirip yang lebar, lebih tinggi disebut high fin. Ada yang bilang badannya agak tinggi tapi siripnya biasa, itu high body. Yang dulu yang mulai orang gemari adalah yang badannya cukup tinggi dan finnya juga cukup tinggi, high body. Tapi tidak se ekstrim kalau seperti sekarang yang dibilang bulldog. Dan kalau sekarang kita kawinkan bulldog dengan bulldog kan anaknya ada yang dibilang normal, itu yang high body-nya itu. Itu yang high body dulu tidak se-high body yang anakan dari bulldog yang sekarang. Nggak setinggi yang sekarang jadinya kok. Oke. Nah, yang menarik di market itu high body dan bulldog harganya spesial. Kalau saya melihatnya mungkin karena prinsip ekonomi lagi, supply and demand. Ikan yang menjadi high body dan bulldog memang quantity lebih sedikit, harga lebih spesial, atau itu cuma drive market. Karena ini berkaitan juga kok. Sebelumnya kan papa ini main di ikan hias juga di Sukabumi, cuma nggak main di diskus. Sempat di diskus cuma fokusnya lebih ke koki. Nah waktu itu sempat lohan meledak. Nah buat papa sih itu kalau yang udah ikan dengan kategori marketing strategi yang terlalu berlebihan nggak suka papa. Nah apakah ini terjadi juga di bulldog? Karena baru aja tadi siang ada salah satu temen hobis diskus bilang kok di sini harga ikan bulldog 2 inch itu bisa sampai 250.000. Ya mungkin sampai karena kita di Asia ini lebih suka sesuatu yang unik. Gue bisa dapetin sesuatu yang beda, orang lain nggak punya. Gitu kan. Nah jadi itu kalau tren ini di Eropa, mereka langsung bilang
no gitu kan. Karena mereka bilang ini terlalu jauh dari hakikat awalnya si ikan diskus yang harusnya cakram gitu. Nah itu juga memang kalau teman-teman mungkin di sini semua ada forum satu di Facebook itu World Discus Fish Exchange. Kalau saya lebih observer, lebih melihat begitu orang ada posting ikan haibodi atau bulldog, biasa responnya kurang. Oh gitu ya? Iya kurang tuh kok. Ya mungkin dan itu biasanya respon dari orang-orang yang kalau saya lihat lebih kepada kalau seorang hobiis punya akuarium satu mau menghias itu you can put what you like ya kan. Yes, exactly. Tapi kalau misalnya kita tujuannya untuk breed, kita tujuannya untuk create something ya kan. Nah, itu mesti dipertimbangkan karena ikan-ikan bulldog itu membawa dosa. Itu dosa. Nah, kalau teman-teman pernah dengar itu dosa kakek nenek atau dosa buyutnya, saya juga belajar dari Ko Daniel itu. Ya itu dosa berarti ya. Dosanya terlalu banyak lah. Jadi kita kerjanya capek juga. Jadi dia punya curve kepalanya rusak, ya kan dia punya forehead. Terus dia punya lower curve-nya itu yang kita bilang double chin. Yes, di sini. Terus juga beberapa daripada bulldog itu dia stunted ya. Dia nggak bisa ini, jadi kayak tulang belakangnya rusak gitu kan. Jadi kalau kita kecenderungannya breeder, kita kan mau jangan create sesuatu yang overbreed. Jadi misalnya contohnya kebetulan saya juga hobi di cupang. Saya di Cupang juga. Pelajari cupang sampai jadi juri internasional. Nah di situ bagus sekali kita punya satu buku standar ya. Dan di buku standar itu kita dikasih tahu untuk misalnya cupang jenis half moon itu yang baik adalah dengan berapa tulang sampai tulangnya percabangan maksudnya kok. Tulang utama dan percabangan secondary-nya. Nah, jadi ray itu dibilangnya ray. Kalau kita kembangkan sebuah ikan yang ray-nya terlalu banyak, wow, waktu dia ukuran size kecil itu kesannya wow banget gitu. Karena dia seperti horden kan. Iya. Atau kayak kita bilang semi roastel atau roastel itu kayak mewah gitu. Lucu banget gitu kan. Tapi waktu ikan itu bertumbuh dewasa, dia akan tersiksa. Ikannya tersiksa karena dia akan bawa buntutnya terlalu berat. Jadi dia akan mengalami kesulitan untuk berenang. Malah jadi layu ke bawah gitu. Iya, betul. Dia akan dia akan seret itu buntutnya. Kasihan. Jadi kan kalau kita sengaja breeding ikan yang membuat menyiksa itu ikan, sebagai breeder, hatinya to think about it. You have to think about it. Gitu. Itu breeder ada beberapa macam lagi yang mungkin kita nanti bisa bahas belakangan. Nah, jadi dulu sempat kan tadi kok balik lagi flashback, lulus mikrobiologi, akhirnya banting setir langsung ke diskus. Itu sempat kerja sih. Sempat kerja. Oke. Tapi tahun 98 terjadi likuidasi bank, terus aku decide untuk lah aku fokus di diskus. Berarti di situ fokusnya udah langsung ini mata pencaharian saya. Ya, I try gitu. Nah, aku ada ngobrol sama beberapa teman-teman hobis yang senior juga kok. Jadi di waktu itu lohan booming, diskus hancur babak belur. Sampai mereka komennya mau dikasih aja orang nggak mau gitu. Benar nggak kok? Dulu yang agak sedih juga, dia bilang, wah udah diskus udah kagak ada yang mau, nih anakan diskus buat kasih makan lohan aja sampai begitu kan. Kita sedih. Tapi saya sama sekali tidak melirik lohan. Justru di saat yang itu saya join sama beberapa teman dan kita mulai supply ke ekspor. Jadi market lokal hancur lebur. Ko Daniel kan beberapa langsung banting setir, breeding lohan langsung breeding lohan. Toko papa juga waktu di Sukabumi, papa nggak suka tuh lohan karena buat papa sebenarnya bukan nggak suka ikannya, tapi nggak suka over marketing yang tiba-tiba booming. Tapi kita kecipratan juga, kenapa orang beli akuarium, pompa segala macam. Nah balik lagi ke yang tadi diskus, Ko Daniel nggak sempat mikir akan pindah ke lohan ya? Enggak, langsung bikin udah kita market ke ekspor aja. Di ekspor bagus kok. Enggak terlalu tertarik sama ikannya sih. Memang karena indah spesifik, tapi saya lihat dari maksudnya aku
Karena kan sebelumnya aku ternak siklit kan. Yes. Waktu Lohan keluar itu aku tanya ini kan apa ya? Oh ini ternyata crossingan dari dua genus siklit kan. Jadi ya udah loh, siklit bukannya begitu sudah bisa diternak harganya bakal drop gitu kan. Karena kecenderungannya gitu kan, anaknya banyak dan benar. begitu jadi ribu-ribuan. Jadi aku bilang nih suatu saat bakal banyak sekali gitu kan. Diskus memang termasuk siklit, tapi dia sebenarnya agak berbeda karena satu-satunya ikan yang babynya itu makan dari lendir induk itu cuma diskus. Oke, Memphis siklit juga, tapi nggak Memphis makan siklit ya? juga, tapi anaknya tidak makan. Oke. Berarti dari semua siklit cuma diskus yang merawat anaknya dengan memberikan ASI. Dari semua ikan hias cuma diskus yang. Semua ikan hias. Nah, itu juga teman-teman satu hal yang membuat saya begitu kenal diskus dan coba British, wah ini langsung jatuh cinta di sana sih, karena ini ikan unik sekali, karena dia merawat anak-anaknya sendiri, benar-benar ngasuh, dan kalau udah gendong, kita sebutnya gendong ya, kalau udah gendong tuh agresif sekali kalau sama gangguan. Ada indukan yang sampai galaknya minta ampun, protektif. Nyontok kaca depan bener-bener galak. Kita mau kuras juga nggak bisa. Kita mau sorok anaknya juga marah. Iya, nah itu uniknya diskus. Jadi ya oke, berarti di situ langsung mata pencarian untuk ekspor. Berarti itu kontinuitas orang memain lohan-lohan. Kalau Daniel ya jalan dengan teman-teman. Kesempatan karena begitu semua orang ganti ke lohan. Saya ngomong sama beberapa teman waktu itu. Sesepuh saya ya, Pak Benny Herman itu guru saya Benny ya, Pak Benny. Jadi ayo mendingan kita supply ke ekspor nih. Udah kita mulai merambah, susun price list sama-sama, kita mulai datangin ekspor door to door, mulai menjalin kerjasama ya sampai sekarang. Wow, long term banget kalau sampai sekarang. Berarti itu udah pemikirannya anti mainstream. Karena kalau ngikutin arus pasti semua pindah. Lohan lagi banyak nih peminatnya, kayak lovebird lagi kalau diburu. Nah biasanya yang kayak begitu-begitu kita harus sudah aware sih ya. Nah waktu main diskus kok ini pertanyaan udah mulai naik lagi. Ekspor biasa ngomongin selalu quantity ya kok ya, jumlah strain ini harus ada, ini ada. Dulu bisa menuhin jumlahnya kok. Nah itulah makanya saya kerjasama sama beberapa teman. Di situ mau masuk bagi tugas. You kuat di jenis apa, saya kuat di jenis. Tapi sampai sekarang pun itu mungkin kita nggak bisa penuhin 100% daripada order ekspor karena variabelnya itu banyak di strain, variabel di strain, variabel di size. Strain itu jenis teman-teman. Jadi kita harus punya pigeon, blue diamond, kuning, dari kobalt, sampai ke kobalt, sampai yang tua-tua tuh. Kalau kita sebutnya ikan jadul ya. Brilliant turquoise, red turquoise, red German turquoise, seperti gitu. Nah itu market di Eropa lebih bagus kok untuk diskus di sini. Iya. Oh oke, berarti ya itu terpenuhi. Nah sekarang kan kalau teman-teman mungkin beberapa yang udah tahu, Ko Daniel ini kiprahnya udah ke internasional ya kok ya, mengikuti kontes internasional, nggak cuma ikut partisipan tapi juga champion, sampai grand champion. Nah di sini berarti Ko Daniel kalau saya pribadi lihat fokus ke ikan kualitas. Kenapa kok? Ya satu karena kita hobi ya. Kalau kita hobi itu berarti darah hobinya tinggi. Kalau kita hobi itu justru kalau kita banyakan yang dipiara daripada yang dijual. Iya benar kok. Jadi ada customer datang, ini dia itu belum. Dan aku pikir gini, kalau kenapa kalau kita hobi kita spend waktu, kita waktunya, biayanya sama untuk sesuatu yang kurang bagus gitu, mendingan yang bagus sekalian gitu kan. Dan yang jangan salah, yang bagus itu belum tentu mahal. Belum tentu mahal. Tidak harus mahal. Apalagi makanya dorongannya saya misalnya saya lebih senang breed. Karena kalau breed itu kita bisa create. Kebetulan diskus ini salah satu faktor uniknya tadi dia bisa gendong anaknya. Kedua, kita bisa bikin dia semaunya kita bikin. Improve di shape-nya, improve di warnanya, improve di pattern-nya. Itu kita bisa bikin. Kita by selective breeding, genetic ya kan. It's like a game. Kita kayak main game ya kok ya. Apa yang mau diiniin dulu.
oke. Nah itu kalau kita udah berhasil bikin itu, jalannya udah enak gitu. Nggak harus dari Red Melon lagi rame semua main Red Melon. Yes. Spotted lagi rame semua. Dan itu kita saya buktiin bikin White Diamond ya, gitu kan. Itu sampai juara 2, juara 3 di Spanyol internasional. Terus Grand Champion di Indonesia. GC di Indonesia. Juara 2 dan juara 3 berarti kirim 2 White Diamond. 2 White Diamond langsung bawa 2 piala. Di Indonesia Grand Champion. Jadi kalau teman-teman belum aware sama kontes, Grand Champion itu juara dari semua kelas. Juara dari juara. Jadi misalnya diskus ada kelas, ada spotted, kelas ya, misalnya ada 6 kelas. Ini semua kelas pasti ada juara satunya. Semua juara satu diadu jadi Grand Champion. Kalau di luar negeri ada yang 9 kelas, ada yang 11 kelas. Oh, banyak di luar ya? Iya, ada kelas-kelas yang di Indonesia nggak ada. Di Indonesia kan baru 6 ya kok ya? Baru 6. Karena yang layak untuk jadi Grand Champion harus ikan senior. Ya, gitu. Lanjut kok. Kalau ngomongin kontes, sebenarnya seberapa penting kontes buat Daniel dulu deh, secara pribadi? Kalau lumrahnya orang kontes identiknya kita cari pasar. Oh, oke. Tapi saya cukup kecewa berapa kali ikut kontes, ternyata bukan di pasarnya gitu. Ya, bukan di pasarnya, tapi lebih kepada kita establishing dulu aja gitu. Kalau kontes itu kita pembuktian. Pembuktian bahwa kita punya ikan memang bagus. Nah, dari situ baru nanti market itu berkembang sendiri. Itu akan ikut dengan sendirinya ya kok ya. Jadi sebenarnya teman-teman target ikut kontes bukan abis kontes saya juara market saya ada. Sebenarnya bukan ke arah sana. Apalagi untuk breeder. Itu untuk ada kepuasan yang nggak bisa dibayar sama uang finansial ya kok ya. Begitu kita compete, ikan breeder A, B, C dan seterusnya, terus kita yang jadi juara itu priceless. Oke. Nah kalau misalnya market following hasil kontes itu biasa dalam jangka waktu berapa lama sih kok? Atau itu bisa dadakan? Jadi kalau kita belum punya basic yang kuat ya. Jadi maksudnya mungkin by chance ikan kita menang 1-2 biji. Terus kita pikir ini saat yang bagus untuk cari market. Begitu market itu datang, terus you nggak punya stoknya. Exactly, yes. Ini mau jual apa? Iya benar kok. Gitu kan? Iya. Kita nggak bisa bilang sama orang, ikan saya pernah juara loh. Mana anaknya? Iya. Saya mau beli dong. Tunggu ya. Itu biasa carikan. Itu biasa udah keburu basi ya istilahnya. Mereka yang tadinya antusias juga. Jadi nanti pada akhirnya, maksudnya pada akhirnya, karena ini juga terjadi sama di Eropa. Siapa-siapa yang adalah breeder yang bagus, yang punya ikan yang benar-benar bagus, itu nanti akan ketahuan. Siapa-siapa yang cuma bisa beli ikan atau groom ikan, itu nanti ketahuan. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Mungkin saat ini nama seseorang boom gitu kan, tapi sebenarnya dia nggak punya ikannya. Gitu kan, orang nggak selalu melulu akan cari ikan gitu kan. Dan mereka kalau kayak di Eropa itu mereka tahu kok ikan-ikan yang dikonteskan itu tidak bakal dijual. Mereka udah aware sendiri. Tidak bakal dijual. Tapi mungkin biasa langsung kontak yang punya, ada nggak yang ininya. Mereka akan cari. Kalau kita sering menang kontes, mereka akan nanya, can you supply me gitu, atau kamu bisa nggak? Saya lagi cari jenis ini, jenis itu. Ikan kamu bagus, saya suka, saya mau dong kira-kira bisa nggak kamu supply saya gitu. Seperti gitu. Tapi itu akan berdatangan lah ya kok ya. Iya. Tinggal masalahnya ada nggak ikannya. Kalau nggak ada juga percuma aja. Dan jangan takut nggak gampang supply. Oke. Setelah perjalanan 2 dekade lebih kok main di diskus, ada nggak masa bosennya sih sebenarnya?